Tuhan untuk pagi hari ini di dalam belas kasihan dan di dalam anugerah-Mu kami bersama-sama boleh beribadah sekali lagi di hadapan-Mu. Di dalam tahun ini, di dalam bulan ini ya Tuhan, kami menyongsong, kami menantikan kembali akan Kristus yang sudah lahir dan yang akan kembali ke tengah-tengah bumi ini ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa di dalam ibadah ini Tuhan beserta dengan kami. Bekerjalah, berbicaralah ya Tuhan, dan bukalah hati kami sehingga kami tahu, sehingga kami mengerti apa yang kami boleh dengarkan. Karena kami memohon di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya saudara, pada pagi hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah Gembala Pemberita yang Sederhana. Nats yang diambil adalah nats yang barusan kita semua sama-sama bacakan di dalam Lukas pasal yang kedua. Mari kita buka kembali Lukas pasal yang kedua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membawa Alkitab, silakan kita boleh membuka di dalam Lukas pasal yang kedua. Khususnya mulai daripada ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20 ya. Saya akan bacakan bagi kita semua. Mulai daripada ayat yang ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu saya aja yang baca. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Mesias, Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibedung dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan yang bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang terbaring di dalam palungan. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Namun Maria menyimpan semua hal itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sebuah teks atau narasi yang saya percaya kita semua sangat biasa dengan teks seperti ini ya, sangat kenal sekali dengan teks seperti ini ya. Nah, kalau kita tahu bahwa ketika kita memasuki di dalam bulan Desember ini, kita kenal sebagai bulan Natal. Sebetulnya kalau kita melihat kembali, kita coba apresiasi tradisi gereja, maka kita melihat bahwa sebetulnya di dalam akhir daripada bulan November kita sebetulnya belum memasuki Natal. Gereja-gereja, ada banyak gereja, termasuk gereja saya yang dulu, November atau awal Desember, akhir November atau awal Desember sudah mulai mengadakan Natal, acara-acara Natal. Tetapi sebetulnya kalau kita melihat dan mengapresiasi tradisi gereja, sebetulnya kita belum memasuki Natal, tetapi kita menantikan Natal itu yang kita kenal sebagai masa Advent. Di dalam masa Advent, maka teks yang barusan kita baca ini adalah minggu ketiga daripada Advent. Minggu ketiga daripada Advent, saya tidak tahu apakah ada kesengajaan atau tidak, tetapi nuansa pink di sini tampaknya mendominasi. Nuansa pink ini adalah nuansa atau warna khas daripada minggu ketiga Advent, itu warna pink, yaitu Minggu Sukacita. Rejoice, the Sunday of Rejoice. Minggu Sukacita, atau disebut juga adalah Minggu para Gembala. Nah, mirip ya dengan teks yang barusan kita baca tentang gembala. Gembala adalah orang-orang seperti apa, saudara? Saudara, kita yang di Indonesia yang sangat agraris, kita mungkin agak tidak terlalu kenal dengan yang namanya gembala.
kita lebih kenal meskipun tidak kenal-kenal banget ya dengan para petani, bukan? Kita tahu kalau petani itu urusannya apa. Dan biasanya kita langsung ketika berkata petani, kita langsung nempel dengan apa? Sawah, padi, hal-hal seperti itu. Meskipun ada banyak hal yang dikerjakan oleh petani, tetapi kalau gembala itu adalah sebuah profesi atau pekerjaan yang asing bagi orang-orang kita di Indonesia. Tapi bagi orang-orang di Timur Tengah, pekerjaan atau profesi sebagai gembala itu adalah pekerjaan yang sangat-sangat umum. Dan kalau saudara perhatikan, ketika berita Natal di dalam yang dicatat oleh penginjil Lukas, berita Natal diberikan, itu pertama kali diberikan kepada para gembala. Selain kepada Maria dan Yusuf, yang pertama adalah kepada para gembala. Dan bukan kepada raja, bukan kepada kaisar daripada Romawi. Padahal waktu itu Israel ada di dalam penjajahan daripada Romawi. Harusnya kalau putra Allah datang ke dunia ini, bukankah dia harusnya atau lebih berhak untuk hadir ada di hadapan daripada kaisar Romawi? Tapi tidak. Dia hadir justru kepada orang-orang yang betul seperti dikatakan oleh judul, itu sangat-sangat sederhana. Para gembala itu adalah orang-orang yang kalau secara profesi itu sangat sederhana, saudara. Sangat-sangat di bawah. Sangat-sangat dibayar murah. Sangat-sangat dianggap remeh oleh orang-orang kebanyakan. Menarik ya, kalau di dalam tema atau di dalam pemahaman daripada Alkitab, khususnya di dalam kepada orang-orang Yahudi, maka bicara tentang pemimpin, bicara tentang raja, itu mereka juga disebut sebagai gembala loh. Jadi di dalam panggilan atau di dalam peranan sebagai gembala itu adalah panggilan yang mulia. Itu hanya pemimpin, itu hanya raja yang dipanggil sebagai gembala. Tetapi secara profesi, gembala justru adalah pekerjaan yang sangat sederhana, sangat remeh. Dan di dalam teks awal yang barusan kita baca di dalam pasal yang kedua, itu tidak ada yang istimewa. Para gembala tidak istimewa, tidak aneh untuk bergadang malam-malam hari untuk menjaga ternak mereka. Saudara tahu bahwa di dalam hari malam atau pada waktu malam itu adalah waktunya binatang-binatang buas keluar. Waktunya serigala-serigala keluar untuk menyantap daripada domba-domba, daripada gembalaan para gembala itu. Jadi justru di dalam waktu malam itulah salah satu waktu yang paling berbahaya bagi domba-domba. Dan kalau itu berbahaya bagi domba-domba, itu juga berbahaya bagi pekerjaan para gembala. Di dalam hal yang sangat sehari-hari, di dalam hal yang sangat biasa itu, justru pada saat itu malaikat Tuhan menjumpai mereka. Saudara, kesederhanaan yang diberi yang ada di dalam diri gembala itu yang justru tanda kutip menarik perhatian untuk Allah justru memberitakan inkarnasi daripada putranya itu justru kepada mereka. Saudara, inkarnasi putra Allah yaitu Kristus itu bukan kepada orang-orang besar, bukan kepada Herodes, bukan kepada Kaisar Agustus, bukan kepada orang-orang kaya, tetapi justru kepada orang-orang yang sangat sederhana. Orang-orang yang bahkan tadi saya belum katakan, orang-orang yang sangat tidak dipercaya. Ada dua kelompok orang di dalam masyarakat Yahudi yang paling tidak dipercaya perkataan mereka. Pertama adalah kaum wanita. Minta maaf ya, kaum wanita itu paling tidak dipercaya bagi orang Yahudi. Mereka menganggap remeh perkataan perempuan. Dan yang kedua adalah kelompok para gembala. Rupa-rupanya ada kebiasaan atau ada sesuatu yang terjadi begitu umum pada hari itu atau pada masa itu, bahwa gembala adalah orang-orang yang suka berkata bohong. Sehingga perkataan mereka itu boleh didengar tetapi tidak usah dipercaya. Mereka ada perkataan yang mungkin bisa dipercaya tetapi lebih baik tidak usah dipercaya. Dan menariknya sekali saya mengatakan, justru Allah berkenan menghampiri orang-orang seperti itu untuk memberitakan sebuah berita besar. Ini berita besar, saudara, bahwa raja daripada segala semesta
akan tiba di atas milik kepunyaannya sendiri, yaitu bumi ini. Tetapi kehadiran raja justru bukan dibuka dengan sebuah kegemilangan, tetapi dibuka dengan sebuah kesederhanaan. Dan disampaikan bukan oleh orang-orang berkuasa, tetapi orang-orang yang paling lemah di antara masyarakat. Mereka tidak dipercaya orang-orang gembala itu. Mereka bahkan orang-orang yang paling sering ditindas karena saking rendahnya kedudukan mereka di dalam masyarakat. Dan itu yang terjadi. Maka ketika mereka dihampiri oleh malaikat Tuhan, yang kita tahu kemudian dia adalah Gabriel namanya, mereka sangat ketakutan. Mereka bukan orang yang tidak mengerti kitab suci. Mereka tidak seperti orang Farisi, betul. Di dalam pengenalan mereka akan kitab suci. Tetapi mereka juga tahu sedikit banyak bahwa ketika malaikat Tuhan menghampiri sekelompok orang, umat Tuhan, maka itu adalah sebuah tanda besar. Itu adalah sebuah keluar biasaan. Dan mereka ketakutan. Saudara perhatikan, mereka ketakutan. Mereka bukan bangga. Kalau kita dihampiri oleh misalnya katakanlah hari ini Presiden Jokowi mengutus utusannya, malaikat kan utusan, menghampiri salah satu daripada keluarga Anda. Saudara bangga tidak? Saudara mungkin ada keseganan ya. Kalau mereka ketakutan, kalau kita mungkin keseganan. Oh, dihampiri oleh utusan daripada Presiden Jokowi. Ada kebanggaan kan? Wah, berarti saya cukup penting. Saya cukup penting sehingga saya dihampiri oleh utusan presiden. Tapi mereka tidak, saudara. Mereka bukan hanya tidak bangga, mereka bukan hanya tidak segan, mereka sangat ketakutan. Mereka sangat ketakutan. Kenapa? Karena mereka sadar siapa mereka. Mereka tidak GR, tidak menjadi GR. Oh, ada utusan Allah menghampiri kami, enggak. Mereka tidak GR, mereka justru kenal diri. Mereka kenal diri. Kami ini siapalah? Kami ini hanyalah orang-orang sederhana yang di dalam masyarakat pun kami disepelekan, bahkan tidak dipercaya. Tiba-tiba ada malaikat Tuhan menghampiri kami. Bukankah itu sangat menakutkan? Itu bukan membanggakan, itu sangat menakutkan. Yang kedua, saudara, mereka bukan hanya kenal diri, mereka kenal kondisi mereka sendiri. Mereka kenal kondisi mereka sendiri. Kalau kita dihampiri oleh utusan Presiden Jokowi, pertama kali respon kita adalah bangga. Kita tidak pernah ada rasa salah apa ya saya. Tidak pernah kita berkata atau merasa berpikir apa yang salah dengan saya sehingga dihampiri oleh Presiden Jokowi. Kalau kita dihampiri oleh polisi, kita mungkin bisa berpikir dalam hati, salah apa saya ya? Tapi kalau dihampiri oleh utusan presiden, kita tidak mungkin ada perasaan bersalah. Kita bangga dan hanya bangga. Tapi mereka tidak. Mereka sadar. Kami bukan hanya orang rendah di dalam masyarakat. Kami pun sadar siapa kami. Banyak daripada rekan-rekan kami itu berkata bohong. Bahkan aku pun mungkin berkata bohong. Nah, kalau kami yang seperti ini dihampiri oleh utusan Sang yang Maha Tinggi itu, celakalah yang ada. Celakalah yang ada. Itu sebuah spiritualitas yang saya rasa kita hari ini mungkin hampir kehilangan. Kita hampir kehilangan. Saudara, kalau suatu hari saudara mengalami sebuah tindakan Allah kepada hidup saudara, apa yang saudara rasakan? Saudara, kalau hari ini saudara disembuhkan dari sakit penyakit karena didoakan oleh hamba Tuhan, apa yang saudara rasakan? Ada kesenangan? Pasti. Ada kelegaan? Pasti. Sakit penyakitku dilepaskan. Persoalan-persoalan hidupku dibebaskan. Tapi pernahkah kita ketika kita disembuhkan atau ketika kita dilepaskan dari persoalan hidup kita, respon kita, salah satu respon kita yang pertama kali muncul adalah, Tuhan, ampuni aku karena aku orang berdosa. Ada ketakutan, saudara. Spiritualitas seperti itu hampir tidak ada di dalam hidup kita hari ini. Tapi mereka, orang yang direndahkan oleh umat Allah loh,
memiliki spiritualitas seperti itu. Orang-orang sederhana yang betul-betul sederhana di dalam hidup mereka, bukan hanya di dalam kemampuan materi mereka sederhana, di dalam kemampuan sosial dan pendidikan mereka sederhana, tetapi di dalam spiritualitas mereka pun sederhana. Makin spiritualitas kita dekat dengan Allah, kita makin sederhana, saudara. Saudara, kita mungkin ingat ya peristiwa ketika Tuhan Yesus sedang mengajar, tiba-tiba dihampiri oleh anak-anak kecil. Para murid mulai terganggu, mereka mengusir anak-anak. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, jangan halangi mereka, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi kita melihat, justru orang-orang yang sederhana inilah yang justru, kalau kita boleh katakan hari ini, orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan takut, kata malaikat. Jangan takut, di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Jadi lawan kata daripada takut bukannya tidak takut. Lawan kata daripada takut adalah sukacita, joy, rejoice. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, di dalam sukacita tidak ada ketakutan. Janganlah takut, tapi bersukacitalah. Karena yang aku beritakan kepadamu adalah sebuah sukacita besar, bukan hanya bagi kalian, bukan hanya bagi bangsa kalian, bangsa Israel, tapi juga bagi seluruh bangsa. Ini adalah kesukaan yang melampaui, yang berlimpah-limpah, melampaui segala pemahaman daripada manusia, dan inilah yang diberitakan malaikat kepada mereka. Mereka bukan hanya, jadi saudara perhatikan ya, kalau Tuhan bekerja, kalau Tuhan berkarya, dan itu bisa tercermin daripada malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan itu utusan, betul. Tetapi apa yang dikerjakan oleh malaikat Tuhan, ada kalanya itu mirip dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan kalau berkata, atau Tuhan kalau memberitakan sesuatu, atau Tuhan ketika melakukan sesuatu, dia melakukan dengan tuntas, bahkan lebih daripada yang kita pikir seharusnya. Malaikat itu bukan hanya tidak mengatakan jangan takut, bukan hanya itu, tetapi aku memberitakan kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Kesukaan besar. Kalian hari ini sekarang sedang takut melihat aku, jangan takut. Aku hanyalah utusan Tuhan. Aku hanyalah memberitakan apa yang Allah mau aku beritakan kepada kalian dan kepada bumi ini, ke seluruh dunia ini. Tetapi pertama-tama yang telinga mendengar adalah kalian. Kalian dengarkan terlebih dahulu apa yang menjadi berita, yaitu hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Mesias Tuhan di kota Daud. Soalnya perkataan ini adalah perkataan yang sepertinya sia-sia. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Saya percaya bahwa di antara orang-orang Yahudi, mereka tahu bahwa Mesias yang akan datang, Mesias yang mereka nantikan selama ini, yang akan mereka pikir akan membebaskan mereka daripada Romawi, adalah Mesias yang adalah keturunan Daud. Keturunan Raja Daud yang mereka nantikan selama ini untuk menjadi raja mereka, untuk memimpin mereka, untuk membebaskan mereka daripada penindasan Romawi. Dan kalimat yang muncul daripada mulut malaikat itu kalimat yang sangat-sangat, kalau hari ini saya boleh katakan, subversif. Perkataan yang subversif, saudara. Hari itu saudara, semua orang Yahudi, semua orang Israel ada di bawah penjajahan Romawi. Besar, kecil, tua, muda, pangkat tinggi atau derajat tinggi di dalam sosial, ataupun apalagi di dalam derajat rendah di dalam sosial. Dan berita itu diberikan kepada mereka. Perkataan yang sangat subversif, bahwa bukan Agustus Kaisar raja kalian, tapi Kristus raja kalian. Saudara, ini ada sebuah perkataan, sebuah berita yang besar bahwa bukan Agustus, bukan Kaisar yang di Roma itu yang menjadi raja kalian,
Meskipun kalian sekarang sedang di dalam penindasan, tetapi adalah Kristus Tuhan adalah Raja. Dan bukan hanya Raja kalian di sini, tapi juga Raja seluruh Israel, tetapi juga Raja daripada segala bangsa. Perkataan itu kalau saudara bayangkan itu didengarkan oleh orang Romawi, apa yang akan terjadi? Berita ini terlalu besar, berita ini terlalu beresiko, dan ini yang diberitakan kepada mereka. Dan kalau saudara perhatikan, kota Daud adalah kota Bethlehem. Kota Bethlehem ini memberikan kepada kita sebuah nuansa bahwa yang datang nanti itu adalah roti hidup. Bethlehem artinya rumah roti. Beth itu rumah, lehem itu roti. Rumah roti. Ini bukan bakery ya saudara ya. Bukan bakery ya. Ini adalah sebuah pemahaman bagi orang Israel bahwa yang memelihara mereka bukan siapa-siapa. Yang memberikan mereka roti itu hanya Allah. Yang memelihara kehidupan mereka hanya Allah. Kalau Adam jatuh dan di dalam kejatuhan dia harus bersusah payah untuk mendapatkan rotinya. Kata makanan di situ di dalam Kejadian pasal 3 itu memakai kata lehem, roti. Dengan susah payah, dengan berkeluh, dengan berpeluh kamu akan mendapatkan rotimu. Tetapi kepada orang-orang sederhana dijanjikan roti hidup itu akan tiba. Akan tiba di antara kalian. Yang datang bukan hanya raja. Raja yang bukan hanya menindas kalian. Tidak, dia tidak menindas. Dia justru mencukupkan kalian. Dia justru memelihara kalian. Dan kalian tidak perlu lagi bersusah payah. Nantinya dia akan mencukupkan. Sebagaimana umat Allah perjanjian lama Tuhan memberikan mana setiap hari. Maka nanti kelak kalau dia datang, dia akan memberikan kamu roti selamanya. Karena dialah roti hidup. Yohanes mengatakan akulah roti hidup. Sebuah statement yang langsung gamblang mengatakan akulah roti hidup. Tapi bukankah setelah peristiwa itu kalau kita loncat sedikit, para gembala itu tetap miskin kan? Setelah peristiwa itu, setelah ayat 20, mereka kembali. Apakah mereka kembali dengan penuh sukacita sambil memuliakan Allah, lalu mereka kemudian menjadi kaya? Enggak saudara. Mereka tidak menjadi kaya. Mereka tetap miskin. Mereka tetap ditindas oleh tuan-tuan mereka. Mereka tetap tidak dipercaya oleh masyarakat sekeliling mereka. Jadi kalau begitu roti apa dong? Roti awang-awang, roti hayalan? Enggak. Karena apa yang dijanjikan melalui malaikat itu bukan hanya Kristus yang setelah selesai di bumi ini selesai, enggak. Dia kembali ke surga dan dia akan kembali ke atas bumi ini. Jadi apa yang diberitakan oleh malaikat, saudara perhatikan tadi saya mengatakan di depan, itu lebih daripada yang kita pikir seharusnya. Kita pikir Natal itu adalah sebuah peristiwa Kristus hadir di bumi, sudah selesai. Kita diselamatkan, sudah selesai. Dia menjadi manusia mengenakan daging seperti saudara dan saya. Enggak saudara, peristiwa Natal itu mengantisipasi peristiwa kembalinya Kristus nanti kali kedua. Jadi di sini kita lihat bahwa oke lah mereka belum mengerti. Mereka belum mengerti pasti para gembala. Yang kali pertama saja mereka masih bingung-bingung dan didahului dengan sangat ketakutan. Bagaimana mungkin bisa mengerti apa yang akan terjadi di dalam kedatangan kali kedua. Bahkan mereka mungkin juga malah lebih takut saudara. Waduh, berani betul malaikat Tuhan ini mengatakan kalimat yang subversif. Telah lahir bagimu Mesias Tuhan di kota Daud. Hari itu yang boleh menerima sebutan Tuhan, Kurios, itu tidak boleh sembarangan. Hanya kaisar saudara yang boleh disebut sebagai Tuhan. Kalau saudara berani menyebut orang lain selain kaisar Tuhan, saudara siap-siap untuk mati. Mereka lebih ketakutan bukan harusnya? Jadi berita yang diberitakan oleh malaikat justru membawa mereka kepada sebuah
persimpangan jalan. Kepada sebuah persimpangan jalan. Saudara, hari ini saudara dan saya, bagaimana kita belajar dengan para gembala ini? Apa yang bisa kita pelajari dari para gembala ini? Pertama adalah kita boleh melihat bahwa para gembala itu memiliki diri yang sederhana. Kerohanian mereka, spiritualitas yang sederhana. Mereka bukan orang yang seperti orang Farisi. Mereka bukan seperti ahli-ahli Taurat, para ahli-ahli kitab yang sangat besar, sangat tinggi kedudukan mereka di dalam keagamaan Yahudi mereka. Mereka orang yang sederhana. Jangankan oleh orang dibandingkan dengan para pemimpin agama. Dibandingkan dengan orang biasa saja mereka sangat lebih bawah. Spiritualitas seperti itu menjadi milik kita? Atau spiritualitas apa ya? Saya pakai istilah tinggi rohani. Seorang yang merasa sudah rendah hati sebetulnya membuktikan, ketika kita merasa kita sudah rendah hati, sebetulnya membuktikan kita justru tinggi hati. Seorang yang rendah hati tidak pernah sadar bahwa dia sedang belajar untuk rendah hati. Tapi ketika kita merasa suatu ketika saya cukup humble, saya cukup rendah hati, saya tidak sombong seperti si A, si B, si C. Enggak, saya humble. Salah satu contoh humble adalah kita berargumen. Saya masih mau belajar. Saya sudah lulus sekolah tapi masih mau belajar. Ketika kita merasa seperti itu, jangan-jangan sebetulnya kita sudah tidak lagi sesederhana para gembala ini. Para gembala tidak punya pikiran yang neko-neko hari itu. Mereka dijumpai dengan tiba-tiba oleh malaikat Tuhan, dan respon yang paling jujur, mereka sangat ketakutan. Itu respon yang paling orisinal, saudara. Mereka tidak bisa memake up respon mereka. Kalau sebelumnya didahului oleh pengumuman, nanti malaikat Tuhan akan datang ya, mereka mungkin akan coba memainkan sandiwara. Bagaimana ya berespon terhadap malaikat Tuhan? Kalau dia datang, kalau dia berkata sesuatu, bagaimana ya? Enggak. Tiba-tiba ketika mereka dihampiri, maka tiba-tiba pula respon paling orisinil, paling asli dari mereka muncul, sangat ketakutan. Saudara, mereka ketika kita boleh melihat apa yang dikatakan oleh para malaikat dan sejumlah besar bala tentara itu, para malaikat itu pun puji-pujian yang saya rasa hari itu sangat menggema di tengah sunyinya malam, di tengah gelapnya malam. Sebuah pujian yang mungkin kita suka sekali. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Pujian ini sekali lagi adalah pujian yang sangat subversif. Pujian yang menentang Agustus dan Romawi. Kenapa? Yang punya kemuliaan di atas bumi hanya aku, Kaisar mengatakan. Yang menentukan dan bisa bisa menggenapkan kedamaian di dalam seluruh kekaisaran Romawi hanya aku, Pax Romana. Hanya aku yang bisa memberikan kedamaian. Jikalau aku berkata damai, damai. Jikalau aku berkata perang, perang. Dan untuk mendapatkan kedamaian harus perang. Jikalau ada kerajaan yang berani untuk menentang aku berikan dua pilihan. Kamu berani tetap berperang dengan kami? Kalau kalah, kamu akan kami tindas. Atau mau dengan baik-baik menyerah? Kalau dengan baik-baik menyerah, kami akan perlakukan kamu dengan baik-baik. Pax Romana. Romawi yang damai, Romawi yang jaya. Dan para malaikat itu di tengah sunyinya malam, mereka memuji Tuhan di atas langit dengan pujian, kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan shalom atau pax itu di bumi di antara manusia
yang berkenan bukan kepada kaisar, tetapi berkenan kepada Allah. Subversif. Para gembala yang sederhana, yang ditindas di dalam masyarakat. Mereka, kalau kita loncat lagi ke ayat 20, ketika mereka kembali sambil memuliakan Allah, mereka kembali bukan pulang ke rumah, tutup pintu, selesai hidup mereka. Enggak. Saya percaya ketika mereka kembali dan memuliakan Allah, mereka memberitakan itu. Mereka memberitakan kabar yang sangat tidak masuk akal, yang sangat sangat luar biasa di dalam hidup mereka. Kabar yang memberikan mereka sukacita. Dan mereka beritakan itu kepada orang-orang. Mereka ketika mendengarkan malaikat memberitakan kepada mereka kabar sukacita, mereka langsung percaya. Kami biasa menipu orang, kami biasa membohongi orang. Tetapi ketika malaikat Tuhan berkata kepada kami, kami percaya dia tidak sedang mengelabui kami. Marilah kita pergi sekarang ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Langsung mereka kemudian bangkit. Diri mereka kemudian bangkit dan mereka kemudian mengatakan, mari kita pergi untuk melihat. Mereka bukan tidak percaya, justru mereka sangat antusias. Mereka sangat antusias dengan berita ini. Kita mungkin sebagai orang percaya, kita sudah belasan tahun menjadi orang Kristen, kita sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen. Hal-hal tentang Natal, hal-hal tentang inkarnasi Kristus, itu sudah biasa bagi kita. Apakah ketika kita memasuki bulan Desember ini, antusias untuk menantikan Natal masih ada di dalam diri kita? Apakah antusiasme itu masih ada berkobar-kobar di dalam diri kita? Apakah kita mengatakan kepada diri kita, apakah kita mengatakan kepada keluarga kita, apakah kita mengatakan kepada handai taulan kita, marilah kita pergi ke Bethlehem dan kita melihat apa yang telah dikatakan oleh Tuhan kepada kita. Sebuah antusiasme bahwa mereka sudah tidak lagi sama seperti dulu. Tadi saya mengatakan malaikat itu ketika setelah ayat 20 mereka kembali kepada pekerjaan mereka. Tapi saya percaya saudara, mereka kembali tetapi sekaligus tidak kembali. Pekerjaan mereka kembali. Mereka harus mencari nafkah bukan? Mereka tidak ada pekerjaan lain. Mereka hanya bisa menggembala. Dan itu yang mereka lanjutkan di dalam kehidupan mereka. Tetapi mereka kemudian menjadi manusia-manusia baru. Yang Paulus katakan, marilah mengenakan manusia baru. Ini di dalam berita Injil, di dalam berita penginjil Lukas, tidak dikatakan lahir baru. Tapi setelah momen itu kita tahu kan, ayat 20, setelah ayat 20, mereka sebetulnya sudah lahir baru. Mereka sudah di dalam arah yang berbeda. Mereka diarahkan kepada arah yang berbeda. Kalau dulu mereka diarahkan kepada bumi ini, mereka hanya sibuk dengan apa yang di atas bumi ini. Kami sibuk hanya dengan nafkah kami. Kalau kami sibuk saja, kami bekerja keras saja, kami membanting tulang saja, apa yang kami dapat saja sangat tidak cukup. Apalagi jikalau kami mengabaikan atau kami tidak terlalu serius. Mereka hanya sibuk dengan apa yang ada di atas bumi ini. Seringkali kita juga begitu bukan? Kita hanya sibuk dengan apa yang ada, yang Tuhan percayakan kepada kita di bumi ini. Kita sibuk. Kita menghibur diri atau kita mengelabui diri dengan mengatakan cuma mencari sesuap nasi. Jangan-jangan cuma mencari sesuap berlian, bukan nasi. Cuma mencari sesuap nasi. Kita bahkan bukan hanya tidak lagi berarah kepada Kristus, tapi kita berarah kepada dunia ini. Saudara perhatikan, konsumsi terbesar dunia ini di dalam 1 tahun itu ada di dalam bulan apa saudara? Bulan Desember. Saudara, Natal disambut baik oleh dunia ini kalau di dalam Natal itu ada konsumsi. Bukan konsumsi, ada konsumerisme. Ada konsumerisme.
Saudara, sale terbesar itu ada di bulan apa? Desember. Ayo, siapa yang suka ke mall, kemudian lihat di dalam bulan Desember, yang paling kita bikin gembira kita adalah angka-angka persen itu kan. Semakin besar angka persen itu membuat kita antusias, saudara. Membuat kita bersemangat. Bersemangat untuk belanja. Tahukah saudara, waktu kita membelanjakan itu hal yang tidak perlu ya, kecuali yang kita perlu ya. Beda ya. Saya yang mengatakan di sini yang tidak perlu. Itu justru membuat kita sedang mempersembahkan sesuatu kepada dewa yang namanya Mamon. Saudara, bulan Desember adalah bulan inkarnasi, bulan Advent. Hari Natal ada di bulan Desember. Tapi tahukah, ada pesaingnya. Dewa Mamon pun mencoba merayakan hari itu. Mal-mal itu mirip seperti kuil-kuil Dewa Mamon. So, jangan pikir ada daerah yang netral di atas bumi ini, enggak ada. Mall, saya bukan mengatakan ini jangan ke mall ya, enggak ya. Saya tidak mengatakan ini ya. Tapi di dalam mall lah kita boleh melihat bahwa sebetulnya penyembahan kepada Dewa Mamon, kuil-kuil Dewa Mamon itu sebetulnya dibangun di sana. Dan kita antusias ketika kita spend mengeluarkan uang kita untuk hal-hal yang tidak perlu di bulan Desember. Kenapa? Lagi diskon, lagi sale, besar-besaran. Bukan 10-20%, mungkin 70-80%, tapi belum ada yang 100%. Saudara pikir yang buy one get one itu 100% saudara diskonnya? Enggak, saudara. Itu mereka sudah hitung semua. Mereka sudah hitung semua. Jadi itu adalah kalau orang Chinese bilang nita qian nalai. Lai. Hari Natal diawali dengan berita kepada orang-orang sederhana. Mereka setelah bersukacita ayat 20, kemudian misalnya katakan mereka mendapat gaji, upah, mereka tidak belanjakan itu dengan foya-foya, enggak. Mereka tetap hidup kok susahnya. Tetap susah kok hidupnya. Tetap susah hidup mereka. Tapi mereka menjadi orang baru, manusia baru. Mereka memberitakan. Saya percaya mereka memberitakan kepada orang-orang tetangga-tetangga mereka, orang-orang yang mereka temui. Berita sukacita. So kalau kita hari ini saja kita sangat gemar ya, blasting, broadcasting, apapun itu namanya, WA yang isinya ini dan itu, entah hiburan lah, entah yang lucu-lucu lah, entah itu tips-tips medis lah. Ya kan? Kita rajin share itu dengan harapan, itu bisa memberkati orang, bisa memberkati orang yang kita share. Tapi pernahkah kita share berita sukacita ini? Kamu tahu nggak? Kristus, Putra Allah, sudah tiba. Aku sudah mendengar berita itu. Dan aku sudah berbagian di dalam sukacita itu. Kelak kalau dia datang, aku akan bersama-sama dengan dia. Kamu dengar berita ini enggak? Berita baik bukan hanya sekedar percaya Yesus, masuk surga, selamat. Enggak, saudara. Kalau berita itu seperti itu terus-menerus, saya tidak mengatakan itu salah, enggak, pasti benar. Tapi kalau urusan berita baik atau Injil hanya sekedar kamu berdosa, kamu percaya Yesus, kamu selamat, kamu masuk surga. Kita sudah memiskinkan berita baik itu. Berita baik itu adalah bahwa aku bukan hanya milikku lagi. Aku adalah milik Tuhan.
Bahwa bumi ini bukan lagi milik si penghulu kegelapan itu lagi. Bumi ini sudah milik Tuhan. Bahwa yang menjadi raja bukan lagi raja di dalam dunia ini. Bukan kaisar, bukan Roma, tapi Kristus. Bahwa yang menjadi milik dunia ini bukan Mamon lagi, tapi Kristus. Itu berita baik. Itu berita baiknya. Itukah yang kita beritakan? Dan mereka sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala yang mereka dengar dan lihat sesuai dengan dikatakan, mereka melakukannya. Setelah ayat 20 tidak pernah lagi diceritakan tentang apa yang mereka lakukan para gembala itu. Tapi kalau kita sudah melihat seluruh cerita mulai daripada ayat yang ke-8 sampai 20, saya rasa sangat masuk akal kalau mereka kemudian terus memberitakan kabar sukacita yang di luar pengharapan mereka. Mereka tidak pernah berharap di dalam kehidupan mereka akan mendengar sukacita seperti ini. Tapi kepada mereka justru pertama kali berita baik itu diberitakan. Kurang sukacita apa? Kepada saudara dan saya, berita sukacita itu sudah kita terima dan kita jalani. Kurang sukacita apa? Kurang baik apa? Mari saudara, di dalam bulan-bulan seperti ini, di dalam bulan Desember ini, kita mengabarkan kabar sukacita kepada orang-orang yang kita tahu bahwa dia ada di dalam kegelapan, bahwa dia ada di dalam himpitan dosa, bahwa dia ada di dalam cengkeraman daripada ilah dunia ini. Kepada mereka kita beritakan, kepada mereka kita ajak mereka untuk mengenal siapa bayi itu yang sudah lahir 2000 tahun itu. Siapa dia? Maukah? Mari kita tunduk kepala kita masuk dalam doa. Mohon dengan hormat untuk Pendeta Rudi boleh menutup